Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel, Namo Buddhaya. Kembali pada pagi yang bahagia, pagi yang baik ini, saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah tentang ular masuk jurang. Mungkin para sahabat Dhamma atau para sahabat Wudiko Channel pernah mendengar kisah atau cerita tentang ular masuk jurang ini. Namun tidak apa, saya akan mengulang kembali. Semoga dengan pengulangan cerita ini juga akan mampu mengingatkan kita kembali, bisa menyegarkan kembali ingatan kita dengan kita mengingat kembali kisah yang ada di dalam cerita tentang ular masuk jurang ini, mampu kita mengingat hal-hal baik atau hal-hal positif di dalam kehidupan ini. Maka semoga nanti para sahabat ya bisa menonton dan mendengarkan cerita ini ya sampai tuntas, sampai selesai, karena ceritanya cukup singkat sekali. Namun di balik cerita yang singkat ini ada hal-hal menarik, ada poin-poin penting yang bisa diambil, yang bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah simak dan dengarkan kisahnya para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Nah, sebuah kisah ular yang selalu berantem dengan ekornya. Ya, karena ekornya ini tidak pernah ada di depan untuk memimpin dari jalannya ular tersebut. Nah, pada suatu ketika, karena kepalanya tidak mau bertengkar, maka dikasihkanlah ekor ini berjalan di depan. Ya, maka ekornya yang berjalan duluan, ya, karena si kepala ini nggak mau bertengkar sama ekornya. Ya. Maka ekorlah yang memimpin jalan ular tersebut. Dengan bangganya si ekor ini melaju terus ya, berjalan terus ke depan, bukan berjalan kalau ular ya, merayap. Maka si ekor ini pun merayap terus ke depan walaupun dia tidak tahu jalan yang penting ya, walaupun dia tidak tahu jalan yang penting itu mana. Jalan yang lurus itu mana? Jalan yang tidak membahayakan itu mana? Pokoknya dia tetap merayap terus ke depan. Nah, maka pada suatu ketika ular ini jatuh dan mati karena kebodohannya dari ular tersebut. Nah, yang jalan ini ekornya ya, yang merayap ini ekornya. Dia tidak bisa melihat jalanan ya. Karena saking kesombongannya akhirnya dia jatuh. Si ular ini jatuh dan mati. Nah, ini mencerminkan apa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa keegoisan dan ketidaktahuan akan menjadi malapetaka bagi diri kita sendiri. Seperti layaknya seekor ular yang tidak mempunyai mata untuk melihat. Ya, ekornya ini yang tidak memiliki mata untuk melihat. Namun dengan sombong merasa sok bisa. Dan akhirnya celaka sendiri. Lalu poin pentingnya apa? Nilai moralnya apa di dalam kisah ini? Ya, nilai moral di dalam cerita ini ya, di mana seseorang yang terlalu memiliki ambisi ya, dan tidak mengukur kemampuan dirinya sendiri dan tidak mengiraukan nasihat baik dari orang lain, ini bisa mengakibatkan celaka bagi diri sendiri dan sulit juga untuk mencapai satu pembebasan. Kenapa? Karena selama kita masih diliputi oleh dosa, loba, dan moha, ya, dosa itu kebencian, loba itu keserakan, moha itu kegelapan batin, maka selama itu kita tidak akan bisa pernah mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Untuk itulah, marilah kita menjadi orang bijak, orang yang baik. Jangan menjadi orang sombong seperti ular tersebut. Karena dengan kesombongan dan ketidaktahuan itu justru akan mencelakakan diri sendiri. Itulah, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa dan mudah dinasihati, dan tidak sombong. Terima kasih. Namo Buddhaya.